Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai draw pada eh, continuous wave modulation, modulasi gelombang kontinu. Sebelumnya di awal perkuliahan, saya rasa sudah dipelajari mengenai modulasi gelombang kontinu seperti modulasi sudut dan modulasi amplitudo. Pada bagian ini, kita khusus akan membahas mengenai pengaruh draw pada continuous wave modulation itu. Baik, kita akan lanjutkan materi. Jadi, pada bagian ini akan kita pelajari pengaruh dari noise yang terdapat pada kanal, ya, pada proses penerimaan sinyal. Itu kalau penerimaan sinyal ini artinya berada pada receiver. Penerimaan sinyal yang dimodulasi dengan modulasi yang digunakan adalah modulasi tipe gelombang kontinu seperti modulasi amplitudo atau modulasi sudut, modulasi frekuensi atau fasa, ya. Nah, dalam pembahasan ini terdapat dua asumsi. Yang pertama, model kanal. Model kanalnya diasumsikan adalah kanal yang distortionless. Artinya, ketika sinyal melewati kanal tersebut, maka tidak terjadi distorsi pada sinyal. Jadi, gangguan pada sinyal hanya disebabkan oleh noise. Itu merupakan asumsi pertama, ya. Jadi, eh, distortionless dan hanya dipengaruhi oleh additive white Gaussian noise. Aditif itu artinya noise ini sifatnya ditambahkan langsung ke sinyal yang dikirim. Ditambahkan langsung ke sinyal yang dikirim. Noise ditambahkan langsung ke sinyal yang dikirim. White atau putih, bahasa Indonesia, artinya derau ini memiliki spektrum frekuensi yang merata, luas, bandwidthnya. Atau di setiap frekuensi terdapat derau, maka dia disebut eh, white. Energi derau tersebar merata ke seluruh rentang frekuensi. Lalu disebut Gaussian karena distribusi amplitudo derau mengikuti distribusi Gaussian atau distribusi normal. Distribusi amplitudo dari derau mengikuti distribusi Gaussian atau distribusi normal. Yang artinya sebagian besar atau mayoritas nilai dari amplitudo derau tersebut berada di sekitar nilai rata-rata pada distribusi Gaussian ini. Asumsi yang kedua yaitu model receiver. Diasumsikan bahwa receivernya hanya terdiri dari filter band pas ideal. Jadi hanya melewatkan frekuensi pada rentang tertentu dan bersifat ideal. Ini adalah asumsi kedua.
Selain itu, pada bagian receiver juga terdapat demodulator ideal. Selain bandpass ideal dan demodulator ideal. Nah, di sini representasi model receiver, noisy receiver model yang mengasumsikan model kanal dan model receiver yang dua tadi di atas digambarkan oleh gambar ini. Ya, jadi di sini terdapat modulated signal, ya, sinyal dari kanal yang eh, telah dimodulasi. Lalu sinyal ini mendapat noise aditif. Sinyal tadi ST notasinya, sedangkan noise aditif dari kanal ini adalah WT. Lalu hasil penjumlahan ST dan WT ini masuk ke dalam band pass filter yang sifatnya adalah ideal. Asumsinya keluaran band pass filter adalah XT. Nah, di sini di depan atau keluaran band pass filter itu terdapat noise yang telah difilter atau NT. Kalau WT ini noise yang belum difilter, kalau NT noise yang sudah difilter. Lalu noise tersebut tentu akan bercampur dengan modulated signal, maka dihasilkan sinyal XT yang telah difilter dan menjadi input pada bagian demodulator. XT akan didemodulasi menghasilkan output dari sinyal yang diinginkan. Ya, ini merupakan contoh eh, blok diagram umum, ya, dari noisy receiver model. Nah, kalau kita tinjau lebih lanjut, terdapat ST, modulated signal, noise, aditif, WT, lalu keluaran band pass filter adalah XT sama dengan ST ditambah NT. NT ini adalah filter noise, noise yang telah difilter, noise WT yang telah difilter pada band message signal, seluas message signal. Ini adalah noise yang telah terfilter oleh bandpass filter. XT menjadi masukan ke dalam demodulator dan selanjutnya dihasilkan sinyal outputnya. Di sini bisa kita tinjau bahwa untuk noise WT yang menjadi noise aditif ini memiliki power spectral density SNF sama dengan N0/2. Nah, di sini filter noise ya, noise yang telah difilter NT terdiri dari komponen in phase dan komponen kuadratur. Komponen in phase-nya adalah NIT dikalikan cos 2pi FCT dan komponen kuadraturnya adalah NQT dikali sin 2pi FCT. Nah, gelombang pembawa atau CT dalam hal ini didefinisikan dengan AC cos 2pi FCT. Filter signal pada input demodulator yaitu XT didefinisikan dengan XT merupakan hasil penjumlahan ST ditambah dengan NT. Tentunya ST-nya di sini tergantung pada tipe modulasi yang digunakan oleh sistem tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa memperoleh nilai average noise power pada input di eh, demodulator, yaitu dengan menghitung
total luasan di bawah kurva power spectral density. Kalau di kurva ini bisa dilihat bahwa ini adalah power spectral density untuk noise ditinjau eh, pada domain frekuensi. Maka average noise power pada input demodulator ini yang di sini average noise powernya bisa dihitung sebagai total luasan di bawah kurva ini yang saya arsen. Average noise power adalah N0 dikalikan BT. Jadi kalau yang sebelah sini bandwidth-nya adalah BT, begitupun yang di sebelah sini bandwidth-nya adalah BT. Bandwidth ini adalah dua sisi ya. Jadi di sini kalau luasannya adalah N0 per 2 dikalikan dengan BT, dan yang ini juga N0 per 2 dikalikan dengan BT, maka 2 dikali N0 per 2, kalau kita jumlahkan keduanya, dikalikan BT, ini menjadi N0 BT. Nah, ini adalah average power noise. Nah, average power noise dihitung eh, berdasarkan ukuran message bandwidth-nya atau W-nya. Selanjutnya kita bisa menghitung input signal, input SNR, input signal to noise ratio. Ya, ada input SNR, ada output SNR. Input SNR itu adalah average power dari modulated signal ST. Average power yang ini dibagi dengan average power dari filtered noise. Jadi average power dari NT yang ada di sini. Ini merupakan input signal to noise ratio SNRI. Lalu output signal to noise ratio atau SNRO ini didefinisikan sebagai rasio antara average power of the modulated message signal at receiver output. Nah, di sini jadi average power dari message signal yang telah dimodulasi. Dan ini adalah di titik ini adalah receiver output. Ini semuanya adalah bagian dari receiver ya. Nah, dari sini ini adalah receiver. Yang ini adalah input receiver, yang ini adalah output receiver. Jadi SNRO atau output SNR itu merupakan rasio dari average power demodulated signal, message signal. Jadi sinyal pesan yang telah didemodulasi, average powernya diambil dari sini, lalu dibagi dengan average power dari noise pada receiver output. Jadi average power dari noise di sini juga di receiver output. Nah, sehingga itu mendefinisikan SNRO.
Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini selain itu kita juga bisa memperoleh selain SNRI, SNRO, terdapat SNRC, yaitu Channel Signal to Noise Ratio. Jadi ada tiga eh, nilai ya untuk rasio sinyal terhadap noise. SNRI, SNRO, dan SNRC. Yang SNRC adalah rasio average power of modulated signal at receiver input, yaitu di sini at receiver input, dan terhadap average power dari channel noise at receiver input, terhadap average power dari channel noise. Sini ya, saya ulang, SNRC atau Channel Signal to Noise Ratio bisa diperoleh dari rasio average power of modulated signal at receiver input. Ini modulated signalnya, kita hitung average powernya, lalu dibagi dengan average power of noise, channel noise atau WT, yaitu yang ini. Yang ini channel noise-nya, kita ambil average power-nya, lalu kita masukkan ke dalam rasio tersebut, yaitu yang ini. Nah, ada parameter lain yaitu figure of merit. Figure of merit dari receiver yang merupakan parameter untuk membandingkan suatu sistem modulasi dari continuous wave modulation. Figure of merit atau biasa disingkat dengan FOM merupakan rasio dari SNRO, signal output signal to noise ratio, terhadap SNRC atau channel signal to noise ratio. Nilai figure of merit yang lebih besar menunjukkan kinerja noise yang lebih baik pada sisi penerima. Jadi kalau nilai rasio di sini lebih besar di bagian output SNRO lebih besar dibandingkan dibandingkan SNRC yang di bagian sini, maka tentu kita bisa mengindikasikan bahwa pada sisi penerima, receivernya bisa bekerja optimum sehingga bisa memberikan nilai daya sinyal jauh lebih tinggi dibandingkan nilai daya derau jika dibandingkan dengan nilai daya sinyal yang terdapat pada bagian input dari receiver. Sehingga bisa dikatakan kinerja pada sisi penerima itu menjadi lebih baik kalau nilainya lebih besar. Tentunya kalau nilainya lebih kecil, maka bisa dikatakan bahwa SNRO lebih kecil daripada SNRC yang bisa menyebabkan nilainya lebih kecil atau lebih kurang dari satu. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa kinerja dalam penghilangan noise atau penekanan noise atau minimalisir efek noise ini menjadi tidak baik. Artinya pada sisi penerima tidak bekerja, sistemnya tidak bekerja secara
Baik. Sistem yang linear pada receiver, deteksi terhadap sinyal bisa dilakukan menggunakan deteksi koheren. Deteksi koheren. Demodulasi dari sinyal, termodulasi amplitudo. Modulasinya adalah amplitudo, AM. Demodulasi dari sinyal termodulasi amplitude modulation atau AM tergantung pada kondisi apakah sinyal pembawa pada frekuensi Fc, ini carrier signal, tentunya kalau carrier frekuensinya biasanya notasinya adalah Fc, ya. Dapat dihilangkan atau tidak dari sinyal yang dikirim. Demodulasi dari sinyal termodulasi AM. Jadi demodulasi, siapa yang didemodulasi? Yang didemodulasi adalah sinyal termodulasi AM. Artinya di sisi pengirim sinyal ini dimodulasi dengan modulasi AM. Lalu di sisi receiver atau penerima, demodulasi yang dilakukan adalah demodulasi terhadap sinyal yang dikirim. Sinyal yang dikirim adalah sinyal AM. Jadi demodulasi dari sinyal AM tergantung apakah sinyal pembawa pada frekuensi Fc ini bisa ditekan atau tidak dari sinyal yang dikirim. Jadi kalau kirimnya adalah eh, ST, nah ini dimodulasi, ya. Dimodulasi seperti ini dengan CT. Nah, CT-nya ini adalah sinyal carrier, sinyal pembawa atau carrier. Yang ini adalah sinyal atau message, ya. Sinyal pemodulasi. Lalu keluar di sini adalah sinyal hasil modulasi. Katakanlah ini dalam hal ini MT. Ini pada sisi transmitter atau pengirim. Lalu pada sisi receiver, sinyal MT ini akan masuk ke receiver dan didemodulasi kembali dengan sinyal yang sama, yaitu carrier sinyalnya, yaitu CT, sehingga kita ingin mengharapkan supaya diperoleh sinyal S aksen T, yaitu sinyal yang di recover. Jadi sinyal ST sedemikian rupa kita usahakan supaya sama dengan sinyal ST, yaitu sinyal yang dikirim. Nah, dalam hal ini perlu, ini tentunya frekuensi CT adalah FC, frekuensi kerjanya. Kita perlu menghilangkan sinyal pembawa di sini. MT adalah ST ditambah CT. Oh, sorry. MT sama dengan ST ditambah CT. Nah, pada sisi itu adalah sinyal yang dikirim. Pada sisi penerima, receiver, kita ingin menghilangkan komponen carriernya. CT-nya kita hilangkan saat demodulasi. Nah, sehingga kalau carriernya sempurna hilang, carrier pada frekuensi Fc-nya sempurna hilang, kita bisa memperoleh sinyal yang terrecover.
recover signalnya adalah ST. Kalau recover signalnya adalah ST, maka modulasi sama persis ST, maka modulasinya demodulasinya memiliki kinerja yang optimum gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk melakukan suppress carrier itu kita suppress, hilangkan CT tadi, suppress suppress carrier atau eh, carriernya ditekan, dapat kita lakukan dengan menggunakan deteksi koheren pada sisi penerima di mana receivernya adalah linear. Jadi deteksi koheren bisa dilakukan pada sisi penerima untuk mensupres sinyal pembawa atau carrier yang terdapat pada sinyal yang masuk ke dalam receiver. Jika modulasi AM mengikut sertakan pengiriman komponen sinyal pembawa pada frekuensi FC, maka demodulasi dapat dilakukan dengan deteksi koheren di mana receivernya adalah uh, non-linear. Jadi bisa bekerja pada receiver yang linear dan non-linear untuk deteksi koheren tersebut. Untuk apa? Kita berusaha memaksimalkan recovery sinyal dengan menghilangkan komponen sinyal pembawa pada sisi penerima. Deteksi koheren dilakukan melalui proses multiplikasi atau perkalian antara sinyal yang telah difilter. Nah, ini semuanya adalah receiver ya. Dari sini, ini adalah sisi penerima atau receiver. Jadi, deteksi rem ini dilakukan terhadap sinyal eh, yang telah melewati bandpass filter ideal tadi. Nah, komponen deteksi koheren itu terdiri dari produk modulator dan low pass filter serta lokal oscillator ya. Nah, di sini deteksi koheren dilakukan dengan melakukan perkalian antara sinyal yang telah difilter yaitu XT dengan sinyal sinusoidal yaitu cos 2 pi FCT. Cos 2 pi FCT itu adalah ini pada diagram, di mana sinyal sinusoidal ini dibangkitkan pada sisi receiver secara lokal oleh local oscillators. Jadi, jadi deteksi koheren dilakukan dengan mengalihkan sinyal XT dengan sinyal yang dibangkitkan pada eh, receiver oleh lokal osilator. Hasilnya akan difilter menggunakan low pass filter. Nah, ini selanjutnya sinyal yang dihasilkan akan difilter menggunakan low pass filter. Keluaran dari filter ini barulah menjadi sinyal output dari receiver atau YT. Output receiver atau YT. Nah, di sini diasumsikan bahwa fasa dan frekuensi dari sinyal yang dihasilkan pada local oscillators, yaitu di sini phase-nya, fasa dan frekuensinya adalah sinkron. Jadi, sinkron dengan
sinyal carrier yang yang digunakan pada sisi transmitter. Nah, ini kalau kita lihat lagi sisi transmitternya, di sini katakanlah informasinya MT, lalu ini ada modulasi, dimodulasi dengan CT, hasilnya adalah sinyal ST. Ini pada sisi pemancar atau transmitter. Setelah melewati kanal, sinyalnya masuk ke sini. Sinyal ST yang ini masuk ke receiver. Nah, di sini pada deteksi koheren, fasa dan frekuensi dari sinyal sinusoidal cos 2pi FCT atau bisa dituliskan cos 2pi FCT plus theta, ya. Ini fasanya, yang ini frekuensinya. Fasa dan frekuensi ini harus disinkronkan atau disamakan dengan fasa dan frekuensi yang digunakan pada modulasi di sisi transmitter, yaitu fasa dan frekuensi sinyal pembawa. Nah, ini harus sama. Jadi kalau di sini digunakan sinyal pembawanya adalah cos 2pi FCT plus tau, sinyal pembawanya, maka yang ini frekuensinya dan fasanya dari sinyal pembawa di sisi transmitter, sinyal yang dimodulasi di sisi transmitter oleh sinyal MT, dia harus sinkron dengan frekuensi dan fasa yang dibangkitkan secara lokal pada deteksi koheren. Nah, nah, di sini sinyal yang masuk ke receiver itu adalah ST sama dengan C dikali AC cos 2pi FCT dikalikan MT. C ini adalah scaling faktor. AC cos 2pi FCT yang ini adalah sinyal pembawa, sinyal pembawa atau gelombang pembawa sinusoidal. AC cos 2pi FCT. Dan MT-nya adalah message signal atau sinyal informasinya. Message signal. Nah, message signal ini dianggap atau diasumsikan merupakan sampel function, fungsi sampel dari proses stasioner. Sample function of stationary process yang memiliki min zero. Ini sudah kita belajar sebelumnya, ya. Min zero dengan power spectral density-nya adalah SMF. Kalau bicara power spectral density berarti kita meninjamnya di domain frekuensi. Maka ini F frekuensi. Power spectral density dari MT adalah SMF dengan lebar pitanya adalah W. Bandwidth-nya adalah WAT. Dengan demikian, kita bisa memperoleh average power dari message signal tersebut, average power dari MT. Message signalnya adalah MT, bukan ST, ya. Average power dari MT adalah P. P
yaitu integral dari minus W sampai W SMF DF. Nah, ini SMF ini adalah power spectral density dari message signal tersebut. Bandwidth-nya adalah W. Oke. Jadi karena bandwidth-nya adalah W pada modulasi AMD SBSC, maka dia akan tersebar sinyal ini. Ya, ini kalau 0 bandwidth-nya ini W, maka dia akan tersebar ke dari minus W sampai W. Nah, di sini kita lakukan integrasi. Integrasi dari minus W sampai W. Kenapa? Karena dia adalah double sideband ya. Jadi dari minus W sampai W. Kita integrasikan power spectral density-nya. Di awal kita bercerita bahwa nilai power spectral density itu sama dengan luasan yang berada di bawah kurva berikut. Maka digunakan integral. Dari minus W sampai W ya diintegralkan F frekuensi. Ya, frekuensinya gitu ya. SMF. Next. Nah, sinyal ST yaitu C tadi adalah scaling factor ya. C dikalikan dengan scaling faktor penskalan. AC cos 2 pi FCT MT. Nah, di sini average powernya integral dari minus W sampai W SMF. Ini PDF dari MT. Power PSD ya, spectral density dari MT. Nah, pada DSBSC double sideband suppressed carrier, average power dari DSBSC modulated signal atau sinyal MST-nya adalah sinyal ST itu adalah sinyal yang ini ya. Sinyal ST itu ini. Sinyal ST itu adalah sinyal yang diterima setelah melewati kanal, diterima di depan receiver. Nah, sinyal ST ini, sinyal ST bisa uh, direpresentasikan dengan C AC cos 2 pi FCT. C adalah scaling factor, AC cos 2 pi FCT ini adalah komponen carrier, sinyal pembawa, dan MT-nya adalah message signal. Untuk MT, message signal yang ini, power spectral density-nya dihitung menggunakan ini. Nah, selanjutnya, average power dari DSBSC, modulated signal, ya berarti average power dari ST-nya. Average power dari ST adalah C kuadrat, AC kuadrat dikalikan P per 2. Ya, P-nya diperoleh dari sini. P-nya masuk ke sini. C kuadrat AC kuadrat dikalikan P per 2. Ini adalah average power dari ST. Sinyal ST. Sinyal ST adalah sinyal yang eh, sinyal modulasi DSB SC. Sinyal yang termodulasi double sideband suppressed carrier. Jika noise spectral density-nya adalah N0/2, PSD power spectral density dari noise-nya adalah power spectral density dari NT. NT itu adalah ini di sini noise additive-nya.
adalah N0/2, maka di sini average noise power, average noise power, rata-rata daya noise yang berada pada bandwidth selebar W, bandwidthnya selebar W, di mana bandwidth selebar W ini adalah bandwidth dari pesannya. Jadi bandwidth noise mengikuti bandwidth pesan. Karena begitu pesannya difilter di band pass filter ini, misalnya seperti ini, nah, dia hanya melewatkan dari band pass filter ini, band pass filter hanya melewatkan dari frekuensi F1 dan F2. Di luar frekuensi ini semuanya dinolkan atau dihilangkan. Maka ketika sinyal yang difilter melalui band pass filter ini, noise juga akan terfilter yang melewati band pass filter ini pada rentang band pass filter ini. Jadi noise-nya banyak di seluruh komponen frekuensi, tapi karena di luar F1 dihilangkan, di bawah F1 dihilangkan, di atas F2 dihilangkan, yang ini jadi tidak ada, maka sisanya hanya bandwidth noise pada rentang antara F1 dan F2. Rentang F1 dan F2 ini adalah bandwidth sama dengan bandwidth dari message signal atau wave. Nah, ini bandwidthnya adalah wave. Maka di sini noise-nya, noise-nya ada berada pada rentang bandwidth wave, yaitu bandwidth dari message signal. Dengan demikian, average noise power dari noise tersebut yaitu adalah W dikalikan dengan N0. Ya, karena dua sisi. W dikalikan dengan N0. Oleh sebab itu, maka kita bisa memperoleh nilai SNRC-nya adalah nilai yang ini, C kuadrat AC kuadrat P per 2 dibagi 2 W N0 karena dua sisi. Nah, ini adalah nilai SNRC dari eh, channel signal to noise ratio dari sistem yang menggunakan modulasi double sideband suppressed carrier DSB SC. Oke, selanjutnya kita sekarang bicara mengenai detektor koheren. Nah, di sini pada bagian input detektor koheren atau koheren detektor terdapat sinyal XT. Sinyal XT itu merupakan sinyal ST ditambah dengan sinyal NT atau noise yang terfilter tadi. Kalau nah, kita bicara noise dulu supaya jelas ya. Nah, ini sini frekuensi, di sini 0 titiknya. Noise itu ini WT. Di semua rentang frekuensi ada noise AWGN. Additive White Gaussian Noise. Noise-nya terdistribusi Gaussian. Sifatnya white. White di semua rentang frekuensi ada. Aditif, dia sifatnya aditif, ditambahkan. Ditambahkan ke sinyal DSB-SC. Maka kalau di sini AWGN, maka setelah difilter juga dia bersifat aditif. Aditif itu artinya sinyal ST langsung ditambahkan dengan NT. ST ditambah NT. Nah, ini disebut aditif. Beda kalau, ST tambah NT. Maka noise-nya ini noise aditif. Nah, beda kalau misalnya ST
tapi di sininya C misalnya. Atau katakanlah N. Nah, N ini dikalikan dengan ST. Artinya N tidak bersifat aditif. Artinya N bisa menskalakan ST, ya. Maka di sini diasumsikan di sini bisa menyebabkan terjadinya distorsi. Nah, di sistem kita ini distortion loss. Distortion loss artinya tidak diasumsikan terdapat distorsi yang langsung menskalakan atau mengalihkan dengan sinyal ST tersebut. Pengganggunya hanya diasumsikan adalah noise yang sifatnya aditif. Oke. Nah, di sini AWGN noise-nya di sini. Lalu kita noise tersebut bersama sinyal ST DSBSC masuk ke bandpass filter. Nah, setelah masuk ke bandpass filter, katakanlah di sini ST, ya, sinyalnya setelah ditambah antara sinyal ST dan WT, sinyalnya menjadi ST plus WT. Ini sinyal WT-nya ada di semua frekuensi. Lalu sinyal tersebut dilakukan bandpass, diaplikasikan pada bandpass filter. Bandpass filter ini akan menyaring sinyal pada rentang frekuensi tertentu. Nah, di sini saya buat misalnya bandpass filternya adalah seperti ini. Ini dari F1 sampai F2 dengan bandwidth-nya adalah, ya, ini bandwidth-nya dari sini di filter ini adalah W. W ini adalah bandwidth dari message signal ST-nya. Bandwidth-nya adalah W. Jadi di sini tetap ada noise di filter ini ketika melakukan filtering, tetap ada noise. Namun setelah keluar dari filter, noise yang lain hilang sehingga hanya tersisa seperti ini. Noise yang ini disebut dengan NT. Nah, itu bedanya NT dengan WT. Jadi yang noise yang ini disebut dengan noise NT atau noise yang telah difilter. Jadi noise-nya hanya ada di rentang frekuensi F1 dan F2 saja. Di luar itu semuanya ditekan atau dihilangkan atau menjadi nol. Tidak dilewatkan oleh filter tersebut. Oke. Maka di sini karena sifatnya aditif dia ditambahkan NT-nya. Nah, sinyal yang diperoleh adalah sinyal XT. Sinyal XT itu merupakan sinyal ST ditambah sinyal NT. Sinyal XT-nya adalah sinyal dari CA. Nah, ini adalah sinyal ST. Kalau kita lihat kembali, nah ini ya. Sinyal ST-nya adalah C dikalikan AC di cos 2 pi FCT dikalikan dengan MT. Itu adalah sinyal ST. Nah, maka kita pindahkan di sini sinyal ST-nya adalah C dikalikan AC cos 2 pi FCT dikalikan MT. Ini adalah sinyal ST. Lalu sinyal NP-nya adalah dijabarkan dengan NIT cos 2 pi FCT dikurang NQT sin 2 pi FCT. Nah, ini sinyal NT atau sinyal noise, filter noise, ini dapat ah, apa ya, direpresentasikan dengan komponen in phase yaitu NI
T cos 2 pi FCT in phase dan komponen kuadraturnya yaitu NQT sin 2 pi FCT. Jadi sinyal XT bisa dijabarkan dengan persamaan berikut. Nah, ini persamaan ini baik untuk dicatat gitu. Nah, itu merupakan masukan dari koheren detektor. Di bagian awal terdapat komponen namanya produk modulator. Produk modulator ini mengalihkan sinyal XT dengan sinyal cos 2 PFCT yang digenerate secara lokal di sisi receiver. Jadi V keluarannya adalah sinyal VT. Sinyal VT sama dengan XT cos 2 pi FCT. XT ini adalah sinyal XT, yang ini XT ya. Cos 2 pi FCT ini adalah sinyal yang digenerate secara lokal oleh receiver, oleh local oscillators. Kita kalikan kedua sinyal ini, XT-nya ini, cos 2 pi FCT ini, maka hasilnya adalah PT sama dengan setengah CACMT ditambah setengah NIT ditambah setengah CACMT ditambah NIT cos 2 pi FCT minus setengah NQT sin 2 pi FCT. Oke. Nah, ini sinyal yang PT ini adalah sinyal yang panjang seperti ini ya. Nah, setelah keluar dari produk modulator, VT akan masuk ke komponen bernama low pass filter atau LPF. Nah, pada LPF ini low pass filter tentunya yang frekuensi tinggi, ini frekuensi tinggi akan dihilangkan. Yang diambil hanya yang komponen frekuensi rendah saja. Dari 0 sampai frekuensi cut off tertentu. Nah, kalau dilihat di sini, yang frekuensi tinggi itu adalah frekuensi itu, carrier. Carrier ini frekuensinya tinggi. Dan frekuensi rendah itu adalah frekuensi sinyal modulasinya atau FM. Maka pada low pass filter yang ada FC-nya dihilangkan atau dibuang. Yang ada FC adalah komponen yang ini ya. Ini terus mana lagi yang ada FC adalah komponen yang ini. Ini menjadi satu kesatuan ya. Karena ini dikali semua. Setengah dikali dalam kurung. Dikali lagi cos 2 pi FCT. Yang depannya tidak ada FC. FC ini adalah frekuensi tinggi. Nah, kita hilangkan dengan penyaringan atau filter menggunakan LPF yang ini. Artinya frekuensi tinggi kita buang, berarti yang ini kita buang. Ini kita hilangkan, kita tekan. Ini juga kita buang. Maka keluaran dari LPF ini adalah sinyal yang hanya setengah CACMT ditambah setengah NIT. Nah ini ya. YT sama dengan setengah CACMT. Ini ini faktor penskalaan C, scaling factor. AC adalah amplitudo sinyal carrier. NIT adalah komponen in phase dari noise. NT, komponen in phase dari noise. Maka pada YT tetap terdapat noise-nya. Dan tetap terdapat komponen amplitudo dari sinyal carrier. Nah, ini ya. Tapi melewati LPF ini yang
komponen kuadratur dari noise yang ini hilang, dihilangkan. Maka keluaran ini YT sama dengan setengah C dikalikan AC, MT adalah sinyal pesannya, ditambah setengah dari NIT. Nah, oke, tahu yang ini. Nah, di sini tadi kita eh, tuliskan lagi, VT ini adalah output dari produk modulator, dan setelah dihilangkan komponen carriernya, maka pada output receiver dihasilkan YT, yaitu yang ini ya. YT merupakan output dari receiver, output terakhirnya dari receiver. Message signal komponen pada output receiver yaitu setengah ACMT. Nah, berarti yang ini adalah komponen message. Message signal komponen. Komponen sinyal pesan, dan yang ini adalah komponen noise ya, in phase noise. ET. Maka kalau message signal komponennya adalah berikut, setengah CACMT, maka kita bisa peroleh average power, daya rata-ratanya dari komponen ini, setengah ACMT adalah C kuadrat AC kuadrat P dibagi 4. P-nya ini adalah average power dari MT. Power dari MT. Kita peroleh sampai saat ini, sampai di sini, eh, average power dari komponen message yang terdapat pada sinyal di bagian output receiver. Pada modulasi DSBSC, bandpass filter memiliki bandwidth BT. Ya. Jadi kalau modulasinya adalah DSBSC, bandwidthnya adalah bandwidth BT sama dengan 2W. Ya, W ini adalah bandwidth message-nya. Kenapa 2? Karena harus mengakomodir upper and lower sideband dari sinyal hasil modulasi yang dikirimkan ST dari sinyal ST ini. Maka ini bandwidth-nya adalah 2W gitu ya. Bandwidth-nya adalah 2W karena di situ ada upper dan lower sideband. Oleh sebab itu, karena bandwidth-nya adalah 2W, maka average power dari filter noise ini adalah juga mengikuti, yaitu 2W and 0. Karena bandwidth-nya noise yang terfilter ini tentu sama dengan bandwidth dari ST. Average power dari low pass in phase noise component atau NIT, low pass, nah ini ya. Kalau kita lihat lagi, output receiver yang NIT itu adalah keluaran low pass filter dan merupakan komponen in phase dari noise NT. Keluaran low pass filter, keluaran di sini ya, karena YT kan keluarannya. YT mengandung setengah NIT. Nah, berarti NIT itu merupakan keluaran low pass filter yang merupakan komponen in phase dari NT. KNIT-nya adalah sama dengan eh, average power dari low pass in phase noise component NIT. Average power dari NIT adalah sama dengan band pass filter noise, yaitu yang di sini. Jadi average power dari NIT
yang ada di sini sama dengan average power dari NT yang ada dimasukkan coherent detector. Average power dari NT. NIT di sini, ini NIT, sedangkan NT ada di sini. Dimasukkan NIT di keluaran dari detektor koheren. Sehingga bisa dituliskan setengah kuadrat 2WN0 sama dengan setengah WN0. Nah, seperti ini. Nah, output SNR untuk double sideband suppress carrier menggunakan coherent detection. SNR outputnya dari DSBSC ketika menggunakan detektor koheren bisa dihitung dengan SNR O DSBSC sama dengan C kuadrat A C kuadrat P per 4 ini dari rumus sebelumnya dibagi dengan WN0 per 2 sama dengan C kuadrat AC kuadrat P dibagi 2 WN0. Nah, ini merupakan SNR output dari DSBSC. Dengan demikian, jika SNR kanalnya adalah C kuadrat AC kuadrat P per 2 dibagi 2 WN0 yang kita peroleh di ini ya, yang kita peroleh di sini C kuadrat AC kuadrat P dibagi 2 dibagi 2 WN0, maka kita bisa peroleh figure of merit-nya sebagai rasio dari SNR output terhadap SNR channel, yaitu unity atau sama dengan 1. Nah, figure of merit ini berlaku juga untuk modulasi single sideband amplitude modulation. Nah, di sini selain menggunakan single sideband, selain menggunakan coherent detector, kita juga bisa melakukan recover terhadap sinyal ini sinyal AM, amplitude modulation, menggunakan envelope detection. Nah, ini salah ya, bukan coherent detector, hilang. Menggunakan envelope detection. Jadi di sini terdapat detektor envelope. Kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Terdapat sinyal AM yang dikirimkan dari pengirim masuk ke penerima, lalu terdapat noise aditif WT, lalu terdapat band pass filter, keluaran band pass filter di sini adalah XT. XT adalah ST ditambah NT. Berarti di sini terdapat noise, filter noise, NT, filtered noise, K, XT, kita tulis lagi sama dengan ST ditambah NT. Lalu setelah itu XT dimasukkan ke dalam envelope detektor, detektor selubung. Detektor selubung. Masuk ke sini, keluarannya adalah output sinyal ST. Nah, di sini representasi sinyal ST untuk full AM signal, bukan DSBSC ya. Kalau DSBSC, double sideband suppress carrier. Jadi di sini eh, kalau saya gambarkan sinyal full AM adalah seperti ini ya. Di domain frekuensi dilihatnya, maka di sini terdapat komponen FC yang di sini FC plus FM. FM ini adalah frekuensi dari sinyal pesan atau message-nya.
Yang di sebelah kiri adalah FC dikurang FM. Ini upper side band, yang ini lower side band, LSB. Ini untuk full AM signal. Full AM signal ada tiga komponen ini. Kalau DSBSC, kita hilangkan komponen FC. Tahu saya gambar lagi di sini. Hmm, di sini saja. Nah, itu full AM. Kalau DSBSC, maka di sini ada FC, di sini ada FC plus FM, lalu di sini ada FC minus FM. Pada DSB, double sideband surplus carrier, komponen yang FC dihilangkan. Berarti yang ini hilang. Nah, ini tidak ada. Maka dia disebut double sideband. Kenapa double sideband? Ada dua sideband, yaitu upper sideband dan lower sideband. Maka dia disebut double sideband. Tidak ada komponen pada frekuensi carrier. Kenapa tidak ada? Karena pada frekuensi carrier ini FC tidak ada sinyal komponen sinyal informasi atau message yang dikirimkan. Jadi untuk mengurangi daya pancar, maka bisa ditekan DSBSC. Nah, ini disebut DSBSC, sedangkan yang terdapat tiga komponen ini, LSB, komponen carriernya, dan USB, per sideband, ini disebut full AM signal, di mana sideband dan gelombang pembawanya semuanya dipancarkan. Untuk full AM signal, eh, bisa diformulasikan sinyal ST-nya secara matematis dengan AC dikalikan 1 ditambah KAMT cos 2 pi FCT. Nah, di sini cos 2 pi FCT ini adalah gelombang pembawa, MT-nya adalah message signal, dan KA-nya adalah konstanta yang menunjukkan persentase modulasi. Nah, AC ini adalah eh, kalau AC cos 2 pi FCT, maka AC ini adalah amplitudo dari sinyal pembawa. FC adalah frekuensi dari sinyal pembawa. Nah, seperti itu. Lalu average power dari komponen carrier-nya, ya average power dari komponen carrier dari signal ST, yang berarti average power dari ini. AC cos 2 pi FCT adalah AC cos 2 pi FCT adalah AC kuadrat per 2. Ya, AC kuadrat per 2 ini average power dari carrier. Lo average power dari komponen pembawa informasi atau information bearing komponen. Komponen information bearing komponen itu apa? AC KAMT cos 2 pi FCT. AC dikalikan KAMT dikalikan dengan cos 2 pi FCT. Nah, ini adalah komponen pembawa informasi information bearing komponen. Nah, average powernya information komponen adalah AC kuadrat dikalikan dengan KA kuadrat dikali P per 2.
di mana P ini adalah average power dari sinyal pesan atau MT. Average power dari sinyal pesan atau MT. Average power dari noise. Average power dari noise pada sinyal AM adalah W per N0. Nah, di sini bisa diperoleh channel SNR atau SNRC untuk sinyal AM adalah AC dikalikan 1 plus KA kuadrat P dibagi 2 WN. Nah, ini persamaan untuk memperoleh SNRC atau channel SNR. Signal to noise ratio. Jadi di sini kita meninjau noise. Signal to noise ratio. Channel signal to noise ratio. Nah, selanjutnya, kalau kita lebih lanjut meninjau, maka kita bisa peroleh XT ini dengan ST ditambah NT. Kenapa ditambah NT? Karena sifatnya aditif ya. Maka bisa diperoleh sama dengan AC ditambah AC KAMT ditambah NIT cos 2 pi FCT dikurang NT sin 2 pi FCT. Nanti mungkin bisa didetailkan, ini sudah hasil akhirnya ya. Jadi XT adalah seperti ini. Nah, kalau eh, sinyal XT ini direpresentasikan dalam representasi fasor, maka kita bisa peroleh bahwa eh, yang horizontal itu adalah komponen kosinus, yang vertikal adalah komponen sinus. Jadi eh, di sini terdapat komponen informasi yaitu AC ditambah AC KAMT atau menjadi AC dikalikan 1 plus KAMT ya. Nah, ini AC dikalikan 1 plus KAMT kita plot di sini. Dia komponen sinus, kosinus. Nah, sampai sini itu adalah AC dikalikan 1 dikalikan KAMT. Lalu terdapat komponen kosinus lain yaitu NIT. Nah, NIT adalah di sini. Nah, ini ya. Lalu terdapat komponen NQT yaitu dikalikan sin 2 pi FCT. Karena dia sin, maka dia tegak lurus atau berbeda fasa sejauh 90 derajat. Ya, beda fasanya 90 derajat, maka NQT adalah mengarah ke atas. Ini adalah NQT. Nah, selanjutnya kita gambarkan garis-garis imajinernya. Ini seperti ini, maka kita bisa peroleh dari titik awal sampai ujung ini adalah representasi fasor dari YT, yaitu fasor dari outputnya. Sinyal output dari envelope detektor. Nah, atau bisa kita peroleh YT adalah envelope dari XT, yaitu AC ditambah AC KAMT ditambah NT kuadrat, ya, yaitu yang ini, yang ini komponennya dikuadratkan, ini seperti menggunakan Pitagoras ya. Kalau ini adalah A, maka Y, kalau dan ini adalah YT, ini adalah NQT, maka Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah NQT kuadrat. Atau katakanlah ini B gitu ya, supaya tidak bingung. Ini B.
ini adalah B kuadrat. Maka di sini YT yang ini sama dengan akar. Akar dari A kuadratnya apa? A kuadratnya adalah A kuadrat dari AC ditambah AC KAMT ditambah NIT. Nah, ini NIT ya. NIT. NIT yang ini. NIT dikuadratkan ditambah yang ini. Yang komponen B. Komponen B itu tingginya dari sini sampai sini adalah NQT. NQT. NQT yang dikuadratkan. Bukan T-nya yang dikuadratkan, tapi NQ. Jadi salah kalau ditulis di sini kuadratnya. Karena ini seolah-olah T-nya yang dikuadratkan. Yang benar adalah di sesegera mungkin setelah N-nya. Karena NQ-nya yang dikuadratkan. Lalu ini pangkat setengah artinya akar. Maka kita bisa peroleh YT dengan persamaan ini. Jadi pertama, dari sini, persamaan ini kita rubah ke dalam bentuk fasor. Dari bentuk fasor kita bisa representasi fasor. Maksud saya dari representasi fasor kita bisa memperoleh persamaan untuk menghitung nilai output signal YT. Menggunakan envelope dari detection. Persamaan untuk XT ini hanya valid jika dua kondisi terpenuhi. Yang pertama adalah average noise power ini kecil. Average noise rata-rata daya noise-nya kecil dibandingkan dengan average carrier power. Ya. Average noise power lebih kecil dibandingkan rata-rata daya pembawa di depan envelope detector. Lalu di sini syarat kedua adalah faktor amplitude sensitivity atau KA ini diatur untuk persentase modulasi kurang dari atau sama dengan 100%. KA-nya adalah kurang dari atau sama dengan 100%. Maka kalau ini terpenuhi dua syarat ini, maka persamaan sinyal ini adalah valid. Nah, selanjutnya kita bisa memperoleh nilai signal to noise ratio output untuk sinyal amplitude modulation full AM, yaitu mendekati AC kuadrat, mendekati atau sama dengan AC kuadrat KA kuadrat P dibagi 2 WN0. W ini adalah bandwidth message-nya. Jika SNRC AM yang kita peroleh di beberapa slide sebelumnya adalah AC dikali 1 plus KA kuadrat P dibagi 2 WN0, maka kita bisa memperoleh figure of merit dari penggunaan envelope detection ini adalah rasio dari SNRO dibagi SNRC atau sama dengan KA kuadrat P dibagi 1 plus KA kuadrat P. Artinya di sini nilainya akan lebih kecil dari unity. Tadi kalau penggunaan coherent detection maka figure of merit-nya sama dengan 1. Kalau di sini ya, ini menggunakan coherent detektor atau sinyalnya adalah DSB SC, AM DSB SC. Kalau di sini FOM-nya, figure of merit-nya lebih kecil dari unity. Ini untuk envelope detektor dengan sinyal yang eh, adalah full AM signal.
gitu ya. Ini adalah persamaan untuk sinyal full AM signal figure of merit menggunakan envelope detector. Ini salah ya. Ya, jangan dilihat. Nah, coherent detector ini salah. Salah. Nah, contoh. Kita mempunyai sinyal XT sama dengan ST plus NT sama dengan persamaan ini tinggal di copy saja, sama dengan sama sebelumnya. Kalau kita mempunyai nilai AC sama dengan 5 volt, KA sama dengan 0,5 V1, ini amplitude sensitivity factor, maka kalau AC dikalikan dengan KA, hasilnya adalah 5 volt dikali 0,5 volt pangkat min 1. Volt dengan voltnya hilang sama dengan 5 dikali 0,5 sama dengan 2,5 AC dikali KA. Hentinya cos 2 pi FMT, di mana F frekuensi pesannya 1 kHz. NI di bagian komponen in phase dari noise-nya adalah frekuensinya 500 Hz dengan persamaan 0,1. Di sini berarti amplitude dari NI-nya 0,1 sin 2 pi FNT. NQT-nya 0,2 sin 2 pi FNT. FNT ini eh, frekuensi dari noise-nya. FM ini frekuensi dari informasinya. Lalu frekuensi carrier-nya adalah 100 kHz. Di sini bisa dilihat bahwa frekuensi carrier FC-nya jauh lebih besar dari FM ataupun dari FN. Nah, dari sini dari berdasarkan informasi yang kita ketahui ini kita bisa peroleh sinyal XT-nya adalah 5 ditambah 5 dikalikan 0,5 cos 2 pi 1000 T ditambah 0,1 sin 2 pi 500 T ditambah cos 2 pi 100 T minus 0,2 sin 2 pi 500 T. Nah, ini adalah persamaan untuk XT-nya. Nah, di sini kita bisa pisahkan komponen-komponennya. Yang termasuk komponen carrier plus message modulation itu adalah yang ini. Komponen in phase-nya adalah yang ini. Komponen cosine carrier modulation-nya adalah termasuk yang ini semua. Dan komponen kuadratur noise-nya adalah yang ini. Nah, ya. Ini untuk contoh pertama. Contoh kedua, singleton modulation. Modulasi singleton. Jadi katakan kita mempunyai sinyal sinusoidal dengan frekuensi FM dan amplitudo AM. Ya, sinyal sinusoidal tersebut adalah sinyal pemodulasi, modulating wave MT. MT sama dengan AM cos 2 pi FMT. Nah, sinyal hasil modulasinya atau AM wave-nya adalah ST sama dengan AC. Nah, di sini sudah terdapat komponen sinyal carrier-nya ya. Jadi sinyal MT dimodulasi dengan sinyal carrier hasilnya adalah sinyal ST. Ini MT dimodulasi dengan sinyal carrier hasilnya adalah sinyal ST. Ini sinyal ST-nya direpresentasikan dengan persamaan berikut. Di sini didefinisikan mu adalah KA dikalikan dengan M, yaitu faktor modulasi. Dengan mengasumsikan beban resistor 1 ohm, average power dari modulation wave atau MT ini adalah average powernya setengah AM kuadrat. Ini adalah average power. Maka oleh sebab itu kita bisa peroleh nilai dari figure of merit-nya adalah rasio SNRO dibagi SNRC untuk full AM. Nah, di sini eh, kita bisa lihat
Nah, untuk rasionya di persamanya adalah KA kuadrat P dibagi 1 - KA kuadrat P. Maka di sini KA ya. Contoh saya tulis SNRO di rumus dasarnya, SNRC ini adalah figure of merit-nya. Untuk sinyal full AM sama dengan KA kuadrat P, ya, KA kuadrat P dibagi 1 plus KA kuadrat P. P-nya adalah setengah dari AM kuadrat. Maka SNRO bagi SNRC untuk full AM sama dengan P-nya kita ganti. Setengah, ya ini ya, setengah AM kuadrat KA kuadrat. Nah ini bagi 1 plus setengah AM kuadrat KA kuadrat. Nah, AM kuadrat AM dikalikan KA ini adalah faktor modulasi. Maka bisa dituliskan menjadi mu kuadrat dibagi 2 plus mu kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk figure of merit dari kondisi sinyal pada soal berikut. Contoh lain. Consider message signal MT seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini adalah power spectral density-nya ya. Power spectral density dari message signal MT. Bandwidth-nya adalah W sama dengan 1 kHz. Bandwidth-nya. The signal is applied to product modulator. Berarti kalau product modulator, kita bicara tentang coherent detection. The signal is applied to product modulator together with carrier wave. Nah, di sini carrier wave-nya adalah AC cos 2P FCT. Artinya di sini AC cos 2P FCT ini adalah bagian lain yang diaplikasikan ke eh, produk modulator. Ya, jadi kalau kita lihat lagi di ini ya, yang ini di soal tadi adalah MT, sedangkan yang ini adalah AC cos 2P FCT dari local oscillator. Jadi produk modulator ada 2 input dan 1 output. Input pertama adalah MT dan AC cos 2P FCT keluarannya adalah di sini VT. Nah, kita kembali ke soal. Ini adalah ini ya, produk produk modulator. Yang ini berarti adalah MT. Yang ini adalah AC cos 2P FCT. Nah, gitu ya. MT ini berarti di sisi pemancar ya. Pemancar. Keluarannya adalah sinyal ST. Sinyal ST ini nanti akan dimasukkan ke coherent detector. Ya, masuk ke coherent detector dengan mengasumsikan perfect synchronization, sinkronisasi sempurna antara gelombang pembawa pada sisi modulator dan detektor, artinya FC frekuensinya dan tetanya adalah sinkron. Tadi minta untuk menentukan spektrum dari detektor pada bagian outputnya. Jadi kita diminta untuk menentukan spektrum dari keluaran, sorry bukan sini ya, spektrum di sini. Nah, kita diminta menentukan spektrum.
Nah, jika frekuensinya adalah 1,25 kHz dan 0,75 kHz dan juga kita diminta untuk menentukan frekuensi carrier terendah supaya komponen dari sinyal ST ini dapat dengan sempurna di recover atau uniquely determined by MT atau MT-nya bisa terrecover sempurna bagaimana. Nah, di sini power spectral density dari MT grafiknya bisa kita peroleh seperti ini. Di domain frekuensi sumbu X-nya terbentang dari minus W sampai W. Selanjutnya, untuk frekuensi FC sampai dengan 1,25 kHz, maka kita bisa peroleh spektral dari message-nya adalah seperti ini. Lalu produk modulator dari ST adalah, nah, dia menjadi setengah ya, amplitudenya, tapi dia tersebar ke dua sisi. Artinya ketika frekuensinya 1,25, ada yang di bagian atas 1,25 kHz dan ada yang di bagian bawah minus 1,25 kHz. Tadi diketahui bahwa W-nya atau bandwidth-nya adalah 1 kHz. Artinya di sini adalah 1 kHz, di sini adalah minus 1 kHz. Artinya dari titik nol ke sini adalah sepanjang 1 kHz. Begitu juga dengan ini. Ini panjangnya adalah 1 kHz. Nah, ini kita pindahkan semuanya. Tapi amplitudenya menjadi setengah ke dua sisi. Satu ke sini, satu lagi ke sini. Amplitudenya menjadi setengah, tapi lebarnya tetap. Yaitu dari sini, ini adalah titik pusatnya. Titik pusatnya di 1,25 kHz pertama. Kita buat ini, maka ini adalah panjangnya sebanyak 1 kHz. Yaitu sama dengan panjang ini, mengikuti panjang ini. Begitu juga yang bagian bawahnya juga 1 kHz. Nah, gitu ya, seperti itu. Tapi titik pusatnya di 1,25 kHz gitu. Karena ini modulasi double sideband suppress carrier, maka tidak hanya sisi atas yang ada carriernya, maka terdapat juga komponen minusnya, yaitu minus 1,25 yang merupakan replika dari komponen bagian yang di atas frekuensi 0 ini. Di sini karena dia replika, maka tentu saja dari sini ke sini adalah 1 kHz mengikuti ini. Begitu juga dengan ini 1 kHz. Nah, di sini bisa kita lihat antara komponen sinyal yang bagian ini dan bagian ini tidak terjadi overlap. No overlap. Maka sinyalnya ST-nya tidak terjadi overlap. Sinyal ST ini selanjutnya akan masuk ke dalam coherent detector. Keluaran dari coherent detector ini adalah sinyal YT. Maka di sini pada coherent detector kita lakukan penyaringan kembali. Nah, kalau kita cek kembali, kita lakukan penyaringan kembali menggunakan low pass filter. Jadi hanya diambil frekuensi dari 0 sampai frekuensi tertentu saja. Penyaringan dengan low pass filter mana tadi? Nah, ini ya. Jadi yang diambil adalah yang satu sisi saja. Dari -1 kita ambil, tapi amplitudenya menjadi tidak menjadi setengah lagi, tapi menjadi 100% ya. Kita ambil sehingga nilainya adalah sama. Ini
Dari sini sampai ke sini adalah 1 kHz. Itu sama dengan yang ini. Yang ini juga sama dengan yang ini. Yaitu 1 kHz. Nah, ini adalah gambar output spektrum dari koheren detektor pada bagian outputnya, yaitu sinyal YT. Ini adalah power spectral density dari YT atau disebut YF. Ini adalah power spectral density. Nah, yang kedua kasusnya adalah frekuensi carrier-nya 0,75 kHz. 0,75 kHz tentunya lebih kecil dari bandwidth W sama dengan 1 kHz. Kalau 1,25 lebih besar dari bandwidth message-nya 1,25 kHz. Oke, maka kita gambarkan dulu message signalnya, bandwidth-nya sama. Dari sini ke sini adalah 1 kHz, sama seperti sebelum. Lalu kita gambarkan spektrumnya, spektral visualization-nya untuk keluaran dari produk modulator ST. Nah, karena dia memiliki frekuensi carrier 0,75, maka kita harus buat di 0,75 ini dan minus 0,75 sebagai titik frekuensi carrier-nya di output ST. Lalu kita gambarkan yang bagian atas ini memiliki eh, bandwidth-nya adalah 1 kHz. Yang ini juga 1 kHz. Sama dengan yang 0,75. Yang ini 1 kHz. Yang ini juga 1 kHz. Ya, seperti itu ya. Maka di sini kita bisa lihat terdapat overlap. Terdapat overlap. Overlapnya di mana? Di sini. Yang ini bertumpang tindih dengan yang ini. Kalau di 1,25 dia tidak tumpang tindih. Nah, ini terjadi overlap. Artinya masing-masing bagian ini saling mengganggu dengan yang lain. Maka keluaran dari envelope detektornya adalah hasilnya nanti kita ambil satu sisi setelah melewati low pass filter, maka di sini yang terambil adalah yang dari nol sampai ke sini. Ya, kira-kira yang dari nol sampai ke atasnya. Di filter, ini akan terpotong, maka ini nanti dijumlah. Ini dijumlah dengan ini dijumlah dengan yang ini dijumlah dengan ini dijumlah dengan yang ini, dan seterusnya hasilnya adalah sinyal seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini bentuk output detektor koherennya. Maka di sini terkait dengan pertanyaan berikutnya, what is the lowest carrier frequency untuk setiap komponen dari modulated signal supaya bisa memisahkan sinyal MT atau merecover sinyal MT secara sempurna atau secara unik. Artinya sinyal MT yang di sini di keluaran YT ini sinyalnya sama dengan di sinyal pesannya yang ini. Kalau dia lebih kecil maka sinyalnya berbeda. Yang ini dengan yang ini berbeda. Jadi apa syaratnya? Maka untuk menghindari sideband overlap, nah ini ya overlap, frekuensi sinyal pembawa atau FC harus lebih besar dari 1 kHz, yaitu frekuensi message bandwidth. Maka FC harus lebih besar atau sama dengan dari W. Sehingga setiap komponen dari modulated signal, yaitu komponen yang ini dan komponen yang ini,
dapat secara unik mendetermin atau menentukan MT. Jadi bisa direcover MT-nya secara sempurna. Dari sini ya ini sinyal MT yang telah direcover, ini sinyal MT aslinya, bentuknya sama. Nah, syaratnya sini setidaknya FC lebih besar dari eh, W-nya atau W-nya 1 kHz. Nah, itu untuk soal nomor satu. Untuk soal nomor dua, sinyal termodulasi DSBSC ditransmisikan melalui noisy channel dengan power spectral density noise ditunjukkan seperti gambar seperti ini. Nah, ini adalah PSD-nya, power spectral density dari channelnya. SD-nya adalah DSBC ditransmisikan melalui noisy channel dengan power spectral density noise ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah power spectral density-nya dari noise ya. Noise. Lebar pita pesan adalah 4 kHz ya. Bandwidth pesan adalah 4 kHz. Frekuensi sinyal pembawa 200 kHz dengan asumsi bahwa daya rata-rata gelombang 10 watt. Tentukan rasio SNR keluaran dari penerima. Nah, di sini eh, bisa kita peroleh bahwa di sini pada sistem DSBSC ini jika bandwidth pesan adalah 4 kHz maka deteksi koheren membutuhkan bandwidth sebesar 8 kHz karena dia harus mengakomodir dua sideband. Sinyal pesan MT dengan bandwidth BM digeser pada frekuensi FC ini ya, frekuensi FC ke sekitar frekuensi pembawa tersebut. Sehingga sinyal DSBSC terdiri dari dua sideband, yaitu upper sideband dan lower sideband yang simetris terhadap frekuensi pembawa. Dengan demikian, spektrum sinyal DSBSC adalah spektrum sinyalnya adalah dari FC min BM. Nah, di sini BM-nya sama dengan FM ya. FM ini adalah frekuensi pesan, BM ini bandwidth pesan. Jadi frekuensi pesan sama dengan bandwidth pesan yaitu 4 kHz. Dan di sini FC min BM ditambah FC plus BM ya. Dan ini salah satu sisinya FC min BM sampai sini, dari sini sampai sini FC min BM ditambah sampai FC plus BM dan F min FC min BM min FC plus BM. Artinya di sisi lainnya di sebelah situ ada min FC min FM, lalu di sini ada min FC, lalu di atasnya ada min FC plus BM. Nah, jadi nanti ada yang seperti ini juga di sisi lainnya itu di bagian negatifnya. Yang ini disebut upper sideband dan yang ini disebut lower sideband. Nah, total lebar pita sinyal DSBSC adalah 2 dikalikan dengan BM-nya. BM-nya adalah di sini 4 kHz. Jadi, 2 kali 4 kHz yaitu dari sini ke sini adalah 8 kHz. Nah, di sini pitanya menjadi 8 kHz gitu ya. Pada deteksi koheren, lebar pita narrowband filter minimal sama dengan total pita sinyal DSBSC. Sinyal yang diterima melewati narrowband filter dengan bandwidth 8 kHz dengan frekuensi FC-nya adalah 200 kHz. Frekuensi pembawanya adalah 200 kHz. Yang ini adalah noise ya. Jangan salah bahwa ini bukan carrier. Yang carrier adalah 200 kHz. Yang ini adalah noise. Maka dengan demikian diperoleh sinyal XT sama dengan ACMT cos 2Pi FCT ditambah NT. Nah, ini adalah sinyal AC-nya, sorry, sinyal XT-nya. Ini menggunakan,
Ya, ini adalah sinyal XT-nya. Lalu kita jabarkan sinyal XT itu dengan menjabarkan NT-nya menjadi dua komponen. Ada yang komponen in phase dan ada yang komponen kuadratur sehingga bisa diperoleh sinyal XT adalah seperti ini. Nah, di sini NT ya, sorry ini tidak ada ininya. Ya. Jadi ini adalah NT. NT adalah narrowband noise yang dihasilkan dari bagian keluaran filter. Nah, ini adalah NIT dan NQT ya, adalah komponen in-phase dan kuadratur dari NT. Ya. Deteksi koren dari XT menghasilkan YT seperti yang kita sudah turunkan di awal sama dengan setengah AC MT ditambah setengah NIT. Nah, di sini average power dari modulated wave-nya adalah AC kuadrat P dibagi 4 atau 10 watt. P ini adalah average power dari MT-nya. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat kembali bahwa tadi 8 kHz bandwidth-nya, lebar kita pesan 4 kHz, sinyal pembawa itu 200 kHz. Artinya di sini kalau kita melihat dari spectral density, mungkin ini SNF saja, SNF ya, SNF, maka nilainya dari 400 sampai minus 400 sama seperti ini. Dan di sini terdapat FC frekuensi carrier di 200 kHz. Ini satunya kilohertz. Berarti di sini frekuensi carriernya 200 kHz dan bandwidthnya adalah 8 kHz. Dari sini ke sini itu adalah 8 kHz. Artinya kalau kita lihat dari grafik yang ini, terdapat upper sideband dan lower sideband. Jadi selain FC, ada FC min FM dan FC plus FM. Nah, di sini FC ini adalah 4 kHz. Ini yang sebelah sininya adalah 4 kHz. Jadi dengan demikian 4 kHz tambah 4 kHz adalah 8 kHz ya ini. Yaitu bandwidth dari pesan. Maka kita bisa tuliskan, gambarkan di sini di upper sideband-nya 4 kHz dan di lower sideband-nya juga 4 kHz yang ini. Nah, karena dia double sideband, di sisi frekuensi negatifnya juga kita gambarkan yang identik, yaitu berarti di sini FC sama dengan minus 200 kilohertz ya, kilohertz. Sama, berarti yang ini adalah minus 200 kilohertz dikurang 4 kilohertz, yang ini adalah minus 200 kilohertz ditambah 4 kilohertz. Ini adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 6 dari setengahnya dari SNF-nya gitu ya. Maka di sini kita bisa peroleh power spectral density dari noise pada NT atau filter noise, yaitu yang di sini. Filter noise yang di sini adalah dua sisi. Karena dari filter di sini menggunakan bandpass filter, jadi yang diperoleh adalah yang ini dan yang ini gitu ya. 0,5 kali 10 pangkat minus 6. Selanjutnya, karena bandwidth filter lebih kecil dari FC, maka karakter spektral NT dianggap flat. Yang dianggap flat itu adalah yang ini. Pada 0,5 kali 10 pangkat minus 6 watt per hertz, sehingga average powernya bisa diperoleh NIT bagian in phase-nya 10 kali 10 pangkat minus 6 watt hertz dikali 8 kali 10 pangkat minus 3. Ini 8 kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 6 ini dapatnya dari sini. Karena yang diambil hanya NIT-nya, in phase-nya saja. Jadi dengan demikian kita bisa peroleh SNIT-nya seperti gambar berikut. Ya, berarti ini adalah 4 kHz, yang ini juga 4 kHz. Ya.
Diambil satu sisi saja menggunakan low pass filter sehingga diperoleh SNIT adalah 10 pangkat minus 6. Dengan demikian, kita bisa peroleh SNR-nya adalah di bagian output, yaitu di bagian sini SNR-nya 10 watt. 10 watt tadi adalah ini ya, diketahui di soal. Rata-rata ah, rata-rata gelombang termodulasi adalah 10 watt. Rata-rata dayanya berarti 10 watt dibagi 0,08, hasilnya 1250, atau kalau dijadikan dB 30,97 desibel. Soal terakhir yaitu eh, jika dimiliki sebuah message signal MT ditransmisikan menggunakan modulasi single sideband SSB, single sideband modulation ya. Kalau single sideband modulation dari tiga itu, ini FC, ini FC plus FM, ini FC min FM, hanya diambil satu saja, yang lain dibuang. Ini disebut SSB, single sideband modulation. Power spectral density-nya adalah A dikalikan absolute frekuensi dibagi W, di mana nilai absolute frekuensi ini lebih kecil sama dengan dari W-nya. W-nya ini adalah bandwidth-nya, dan 0 di bagian lainnya. 0 di bagian lainnya, dan gambar ini merupakan representasi dari nilai A dikalikan nilai absolute F dibagi W, di mana nilai absolute F itu lebih kecil sama dengan dari W. Nah, A dan W bandwidth adalah konstan. Nah, single sideband modulated wave pada receiver input mengandung white Gaussian noise dengan minnya zero, dan power spectral density dari SNF-nya adalah N0/2. Turunkan formulasi untuk output signal to noise ratio pada sisi receiver. Nah, di sini kita hitung dulu nilai P-nya. P P ini adalah average power dari pesannya. SNRO sama dengan AC kuadrat P dibagi 4 WN 0. Ini P-nya integral dari minus taingga sampai taingga SMF. Ini adalah power spectral density dari pesannya, sama dengan 2 dikalikan 0 sampai W. Kenapa 2? Karena dia 2 sisi ya. 2 0 sampai W dikalikan AF per W dikalikan DF ya, sama dengan ini dikeluarkan 2 AW-nya menjadi seperti ini. Jadi integralnya hanya pada frekuensi, sehingga diperoleh nilai P-nya adalah AW gitu ya. Maka kita masukkan SNR outputnya adalah AC kuadrat P dibagi 4 WN0, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah A dikali AC kuadrat per 4N0. Nah, ini adalah yang ditanyakan formulasi untuk output signal to noise ratio. Oke, terima kasih. Tolong dipelajari khususnya pada soal-soalnya. Semoga apa yang dipelajari bisa mudah dipahami.